Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Jolita dengan NIM 22923 kelas HTI Angkatan 21 Fakultas Kehutanan Institut Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh atau remote sensing merupakan cara untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data tentang suatu objek di permukaan bumi untuk mengetahui karakteristik objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Penginderaan jauh diartikan juga sebagai ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Adapun komponen penginderaan jauh. 1. Energi. Tenaga penginderaan jauh dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari sebagai berikut. A. Elektromagnetik alamiah berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif. Karena sangat bergantung dengan matahari, maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu penyinaran, kondisi cuaca, dan permukaan bumi memantulkan cahaya. B. Elektronik buatan. Dalam perekamannya menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem aktif. Yang kedua, atmosfer. Di atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai permukaan bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer atau atmospheric window, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Yang ketiga, objek berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Yang keempat, sensor digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Yang kelima, perolehan data dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Yang keenam, penggunaan data sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi penginderaan jauh dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Terbagi menjadi dua. 1. Citra foto dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sumbu kamera terdapat dua citra foto, yaitu foto vertikal, sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi, dan selanjutnya foto condong atau miring menyudut garis tegak lurus pada permukaan bumi dengan besar sudut 100 derajat. Foto condong ada dua macam, foto agak condong dan foto sangat condong. Yang kedua, citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor, dan wahana yang digunakan. Berdasarkan sensornya terdiri dari sebagai berikut. Citra tunggal mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit yang terdiri dari citra RGB atau Röntgen Beam Vidical. Digunakan untuk merekam gambaran jarak dekat, dan MMS multispectral scanner untuk mendapatkan gambar radiometrik. Berdasarkan wahananya, citra satelit dibagi menjadi sebagai berikut. Citra dirgantara atau airborne image menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Citra satelit spaceboard image menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Sekian video dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.